Halo Sobat Saham, kali ini kita akan membahas mengenai strategi pendanaan. Nah, jadi untuk perusahaan itu, untuk go public atau melakukan IPO, jadi mereka tuh ada melakukan strategi pendanaan. Dalam hal ini, strategi pendanaan itu bisa dari hutang bank atau hutang pada pihak lainnya, atau melalui penambahan modal atau ekuitas. Nah, penambahan modal ini bisa dengan cara melakukan penjualan saham atau IPO. Nah, jadi manfaat dari kita untuk melakukan go public atau IPO itu sendiri itu ada 5. Itu yang pertama, itu bisa membuka akses perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka panjang. Yang kedua, meningkatkan nilai perusahaan atau company value. Yang ketiga, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha. Yang keempat, meningkatkan citra perusahaan. Yang kelima, menumbuhkan loyalitas perusahaan. Dan keenam, itu bisa mendapatkan insentif pajak. Nah, dalam IPO itu sendiri itu ada beberapa kriteria, yaitu ada yang namanya papan utama, papan pengembangan, atau obligasi. Nah, berikut adalah tabelnya. Jadi dalam papan utama itu perusahaan itu masa operasionalnya itu harus di atas 36 bulan. Sedangkan papan pengembangan di atas 12 bulan dan obligasi itu di atas 3 tahun. Nah, untuk harga saham perdananya itu untuk papan utama di atas Rp100 dan papan pengembangan itu di atas Rp100. Kalau obligasi itu tidak ada harga saham perdananya. Nah, sebagai contoh, saya akan coba menampilkan prospektus IPO untuk perusahaan PT Aman Mineral Indonesia. Berikut adalah prospektusnya. Nah, PT Aman Mineral ini sendiri itu bergerak di bidang perusahaan holding. Nah, PT Aman ini melakukan penawaran umum perdana saham itu sebanyak-banyaknya sebesar 7.287.520.000 saham biasa atas nama, atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah penawaran umum perdana saham atau saham yang ditawarkan dengan nominalnya itu Rp125 setiap sahamnya. Nah, jadi perusahaan AMMN ini masuk ke dalam papan utama ya. Nah, selanjutnya untuk PT Aman ini harga penawarannya itu berkisar antara Rp1.650 sampai dengan Rp1.775 setiap saham yang harus dibayarkan penuh pada saat mengajukan formulir pemesanan dan pembelian saham. Nilai penawaran umumnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp12.345.348.000.000, di mana tanggal efektifnya itu tanggal 26 Juni 2023, masa penawaran umumnya 28 Juni 2023 sampai 3 Juli 2023, dan tanggal pencatatan di BEI-nya adalah tanggal 5 Juli 2023. Nah, adapun hak pemegang saham dari penawaran umum perdana saham sama dengan pemegang saham perseroan lainnya, yaitu meliputi hak dividen, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak lain termasuk batasan atau kualifikasi atas hak tersebut dan pengaruhnya terhadap hak pemegang saham. Nah, adapun rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini akan dibagi menjadi 3, itu sekitar senilai Rp1.786.128.000.000 atau sekitar $117.200
Nah, untuk rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum itu seluruh dananya akan digunakan untuk beberapa hal, ada 3, yaitu sekitar 1.786.128 juta rupiah atau sekitar 117.200 dolar USD dolar akan digunakan untuk penyetoran modal awal kepada AMIN melalui pembagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMIN. Yang selanjutnya akan digunakan oleh AMIN untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek smelter di AMIN yang berlokasi di Dusun Otakeris, Desa Maluk, Kecamatan Maluk, Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, yang kedua itu sekitar 3.048 miliar rupiah atau sekitar 200.000 dolar US akan digunakan oleh perseroan untuk melunasi hutang kepada PT AMNT. Sisa dana akan digunakan untuk penyetoran modal kepada AMNT melalui pembagian saham baru yang akan diterbitkan oleh AMNT, yang selanjutnya akan digunakan oleh AMNT untuk membiayai pengeluaran modal atas proyek ekspansi pabrik konsentrator dan proyek pembangkit listrik tenaga gas. Nah, apabila dana hasil penawaran umum ini tidak mencukupi, perseroan masih memiliki beberapa alternatif nih. Antara lain berasal dari kas internal perseroan, dalam perseroan dan atau fasilitas pendanaan konvensional, mengingat rasio-rasio keuangan perseroan masih memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Nah, jadi bagi sobat-sobat saham yang ingin melakukan pembelian saham, kita dapat mempelajari dari prospektus dari perusahaan yang ingin kita beli ya sahamnya. Nah, jadi kita dapat melihat perusahaan itu masuk ke dalam papan utama, papan pengembangan, atau masuk dalam obligasi. Nah, jadi di situ kita bisa lihat apakah perusahaan yang akan kita tanamkan modal kita di situ tuh minim resiko atau tidak gitu. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri dari tabel yang saya berikan tadi. Berikut sih penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat. See you.